Sampurasun. Rampes. Terima kasih sudah bisa berkumpul. Kebetulan di sini kita ketemu dengan Rama Anom dari Cigugur, Kuningan, sesepuh atau tokoh adat di Cigugur. Nah, kita rencananya memang datang ke Rama itu untuk menggali bagaimana sih filosofi atau secara spiritual, mungkin filosofi dari kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai spiritual. Kan karena begini, fenomena perspiritualan itu untuk mencapai tingkat kesadaran murni mungkin ya, memulung atau manunggal dengan sumbernya. Nah, jadi kepenasaran kita itu bagaimana sih menggali akar dari nilai-nilai spiritualis yang murni gitu, berdasarkan lokalis dari kita gitu. Terima kasih atas kunjungannya, Kang Topan, Panggian, Kang Uyut, sama Teh Neti yang sudah berkunjung ke rumah dalam rangka kita berdiskusi tentang bagaimana kita dalam menyelami atau mendalami kehidupan di dunia ini sesuai dengan kodrat kita dijadikan terlahir selaku manusia dan selaku suatu bangsa. Ada pepatah dari leluhur, salah satunya pepatah dari leluhur yang mengatakan pakena gawe rahayu pikeun heubeul nanjeur jaya di buana. Nah, dari kata kunci itu leluhur memberikan tuntunan nilai-nilai kearifan lokal, bagaimana cara kita hidup agar supaya kita dalam laku kita keseharian itu, dari mulai kita sadar bahwa kita ini hidup dikasahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau yang saya alami usia perkembangan balita misalnya, yang saya alami sendiri, saya baru sadar akan ini adalah kehidupan yang akan kita jalani. Itu di usia yang saya ingat, usia 5,5 atau 6 tahun saya baru ingat dalam arti wejangan dari kakek, wejangan dari ayah dan ibu itu sudah mulai bisa diserap oleh pemikiran dan maupun rasa saya selaku baik itu cucu ataupun putra dari ayah dan ibu. Nah, itu saya menyerapnya ya sesuai dengan masa usia saya pada saat itu 5,5 sampai 6 tahun. Itu saya baru menyadari. Nah, ketika 4 atau 3 tahun saya nggak bisa mengingatnya. Nah, dari awal saya diberikan pemahaman oleh kakek, yaitu seorang sesepuh adat yang bernama Bapak Teja Buana Alibasa. Beliau sering memberikan tuntunan pada saat saya masih kecil, Gung, sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia sebagai cucu Mbah Teja Buana. Nah, itu bukan atas kehendak kita, itu sudah ada yang memerintahkan Gung untuk supaya bisa mengenal dan menyelami hakikat selama kita hidup di dunia. Waktu saya kecil itu ya intinya ada yang disebut Maha Pencipta, yaitu kalau di dalam istilah nilai-nilai kearifan lokal yang kakek sampaikan, Sang Maha Pencipta itu Gusti Ingkang Sawiji-wiji, atau dalam arti kata dalam bahasa Indonesianya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Gusti Ingkang Sawiji-wiji itu menciptakan segala ciptaannya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, yang bisa Ibu melihat sekarang ini, waktu saya masih kecil itu seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan perkembangan usia saya karena saya dengan kakek itu dari 0 tahun sampai 14 tahun. Jadi kenyanglah diberikan tuntunan dan arahan nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom itu oleh kakek.
Nah kalau mulai belajar meditasi itu saya diperkenalkan meditasi oleh kakek itu usia 8 tahun. 8 tahun kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Nah itu pun secara bertahap cara Mbah menyampaikan tata cara meditasi yang benar, yaitu dengan olah napas tanpa kita ada merasa dibebani. Jadi kita merasakan keluar masuknya napas itu dengan Nyaman. dengan nyaman, tidak ada rasa berat, dengan nyaman. Seperti kata Mbah Teja itu seperti manakala kita sedang tertidur lelap. Nah, diusahakan harus belajar dari sejak kecil. Waktu itu saya usia 8 tahun dan posisi duduk bersila boleh, mau duduk sambil di kursi boleh, mau berbaring juga boleh. Karena Sang Maha Pencipta tidak ada patokan harus bagaimana posisi meditasi manusia sebagai ciptaannya. Itu tidak terlalu ada sebuah aturan yang ketat. Bisa sambil duduk, bisa sambil bersila, bisa sambil berbaring. Nah, yang penting seluruh organ tubuh kita itu nyaman dan kita pasrah sumrah diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan kita tidak perlu meminta-minta dan memohon-mohon karena itu semua sudah diberikan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Tinggal kita berupaya mengolah rasa tubuh kita dalam kita bermeditasi. Yang penting kata kuncinya kita pasrah sumrah diri kepada Sang Maha Pencipta untuk hal hidup, untuk hal keselamatan hidup di dunia ini. Tapi untuk mencari upaya rezeki kita itu kita harus berupaya, berikhtiar. Nah, tapi untuk pengolahan batin seluruhnya kita pasrahkan kepada Gusti Ingkang Sawiji-wiji. Bagi saya bersyukur sekali dari 0 tahun sampai 14 tahun saya dibina, kemudian diberikan arahan-arahan ataupun pendidikan spiritual yang notabene adalah tentang nilai-nilai pengalihan nilai-nilai kearifan lokal. Dan kakek juga sering menitipkan pesan bahwasanya kita jangan sekali-sekali menganggap bahwa tuntunan kita lah yang paling benar. Itu kata kunci dalam hidup di dunia ini. Jangan menganggap tata cara kita itu yang paling benar. Tuhan menciptakan seluruh manusia dan alam seisinya itu disesuaikan dengan hukum adikodratinya. Nah, setelah saya berusia SMP sudah ini, nah baru ada istilah kita itu harus bisa menghargai terhadap manusia lain sesuai dengan letak demografisnya, letak etnografisnya, statografisnya dan lain-lainnya. Etnografis yang artinya Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu etnisnya beraneka ragam. Nah, sekalipun demikian, Tuhan tetap Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap seluruh manusia yang diciptakannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tetap diberikan tuntunan dari masing-masing suku, bangsa itu diberikan tuntunan sesuai dengan letak geografis, demografis, statografis. Kita tidak bisa menyeragamkan apa yang sudah dinubuatkan atau sudah dikun fayakunkan atau sudah dikarsakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Mbah membentuk karakter Enggum jangan sampai ke depannya Enggum menjadi seorang pemimpin yang memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain, karena orang lain juga mempunyai hak untuk melaksanakan sesuai dengan hukum-hukum adikodratinya, sesuai dengan hukum-hukum penciptaan awalnya. Seperti misalnya contoh kata Mbah,
kalau misalnya kita selaku orang Sunda merasa diri kita paling benar, kemudian kita mencoba menerapkan kepada suku bangsa yang lain yang seolah-olah kita memaksakan, misalnya suku Kalimantan harus memakai udeng-udeng atau ikat kepala Sunda, harus pakai baju pangsi orang Sunda. Itu tidak sesuai karena etnografisnya orang Kalimantan Dayak memiliki yang harus kita hormati, memiliki etnisnya masing-masing. Geografisnya berbeda dengan Bumi Parahyangan, statografisnya berbeda. Nah itulah makanya untuk memimpin ke depan Nggum di kemudian hari itu harus menjadi seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang menghormati dan menghargai, menjunjung tinggi harkat, martabat, derajat setiap manusia. Karena ajaran kita sesungguhnya bukan untuk memaksakan supaya suku-suku bangsa lain memakai metode yang kita miliki, metode ajaran yang kita miliki, tetapi Nggum harus bisa memberikan pengertian bahwasanya masing-masing dari suku-suku bangsa itu harus memakai tata cara kepribadian masing-masing suku bangsa yang dimiliki. Jangan sampai kacang lupa akan kulitnya. Nah itu harus ditekankan oleh Nggum itu bahwasanya kalau menjadi manusia Sunda, jadilah manusia Sunda yang betul-betul sesuai dengan hukum adi kodrati. Kalau menjadi manusia Jawa, pakailah tata budaya, tata bahasa, adat istiadat Jawa sesuai dengan hukum adi kodratinya. Nah, jangan sampai ke depan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya saling menjajah kebudayaan. Itu akan menghancurkan, merontokkan apa yang sudah Tuhan takdirkan. Kehancuran sebuah budaya itu apabila unsur-unsur nilai filosofisnya sudah tidak dipakai lagi oleh suku tersebut, kemudian bahasa ibunya sudah sirna, nama yang sebagai ciri khas, misalnya suku Kalimantan ciri khasnya namanya apa gitu, tiba-tiba ke depannya berubah menjadi nama apa. Nah identitas kekhasan nama Kalimantannya itu hilang, identitas suku Bali, bahasa nama orang Balinya itu hilang. Nah, jangan sampai seperti itu. Nggum harus menyadarkan mereka untuk kembali lagi kepada jati dirinya sesuai dengan hukum adi kodrati, hukum sesuai dengan apa yang sudah Tuhan takdirkan. Itu kita kira-kira. Iya, berarti sebenarnya kalau misalkan manusia itu menyadari, dilahirkan dan ditakdirkan sesuai dengan fitrahnya, dia tidak akan kehilangan jati diri. Tidak akan kehilangan jati diri. Dia akan selalu memakai istilahnya nilai-nilai yang Tuhan sudah kehidupan yang sesuai dengan kebangsaan atau kesukuan aslinya gitu. Jadi tidak ada istilahnya saling mempengaruhi dari sisi budaya. Hanya sayangnya mungkin karena ada nilai-nilai yang terkikis sehingga di kita itu otomatis tidak memakai cara ciri yang sendiri gitu. Sehingga ketika ada budaya apalah gitu yang dari luar pun juga ikut terbawa arus gitu. Dan memang itu rusaknya kepribadian itu dimulai dari nilai yang ada di dalam adi kodratinya sendiri gitu ya. Jadi memang selama bangsa kita masih meminjam atau memakai cara dari bangsa lain ya. Mungkin kita jati dirinya tidak muncul, tidak keluar, kita juga jadi kehilangan kepercayaan diri, otomatis bangsa kita juga hanya jadi perbudakan mental di situ dari yang sesuai dengan apa yang dianutnya dari luar. Nah memang sekarang ini ada kecenderungan fenomena ada kebangkitan kesadaran semesta,
Tapi di situ juga kadang-kadang ada yang rancu juga gitu ya. Ketika berspiritual apapun juga selama dia menginjak ke sisi nilai-nilai sesuai perkembangan zaman, kemudian tetap berdasarkan rasionalitas dari pemikirannya, melihat sisi realistisnya dan logis, itu mungkin itu tidak akan tersesat terlalu jauh gitu. Nah, memang ada di kita juga banyak lah gitu yang seperti itu. Tapi pada dasarnya itu ya akar dari semua permasalahan seluruh dunia sebenarnya, seluruh manusia di dunia itu harus kembali ke nilai-nilai tatanan kebangsaan aslinya gitu ya. Jadi menurut saya biarlah fenomena-fenomena yang sekarang sedang mulai menggandrungi terhadap kebanggaan kita selaku orang Sunda atau orang Jawa itu sesuatu hal yang positif. Biarlah, karena itu sedang dalam proses pencarian jati diri. Yeah. Kita harus mempunyai jiwa atau laku yang memang itu sedang dalam pencarian jati diri. Nanti suatu saat karsa Tuhan Sang Maha Pencipta akan tergetarkan getaran genesis kepada setiap jiwa-jiwa manusia untuk kembali ke kesadaran hakikinya. Kita yakin itu, kami yakin itu. Suatu saat kan sekarang manusia atau seluruh suku bangsa sedang mulai bermunculan akan kesadaran selaku tiap-tiap suku bangsanya. Tapi bukan berarti munculnya sukuisme, tetapi itu memang sudah merupakan gejolak alam. Jadi sudah memang perjalanannya sudah ditentukan seperti itu. Nah, nanti suatu saat tanpa manusia itu sadari, karena kehendak Tuhan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, nanti ada kesadaran hakiki yang kesadaran itu bukan muncul dari kita memberikan saran, arahan atau gimana. Itu sudah dengan sendirinya kehendak Sang Maha Pencipta akan menyadarkan setiap insan manusia untuk kembali kepada jati dirinya. Kalau disadarkan oleh manusia kan terjadinya debat kusir. Yeah. Tapi kalau getaran genesis yang dipancarkan atau yang diberikan dari Tuhan sendiri, itu tidak akan merasa ada yang ini gitu. Seolah bukan paksaan. Bukan paksaan. Gitu, itu karena tumbuh kesadaran sendiri. Biarlah, malah saya dengan sukacita banyak komunitas-komunitas yang sangat mengandungi akan kesundaan. Ayolah kita sama-sama mencari akar jati diri kita sesuai dengan pengalaman lakunya. Nanti juga akan ketemu titik temunya, akan sama-sama kita ketemu lah di dalam titik temu itu.